Halo Sobat Cindo, ketika Timur Tengah dilanda perang bersenjata, Selat Hormuz terancam tutup membawa petaka. Harga minyak meroket menghantam kas negara. Bersama anggota Dewan Energi Nasional, Khalid Khairazi, kita akan membahasnya. Mas Khalid, dengan situasi seperti ini, ancaman yang paling nyata adalah APBN kita. Apakah dengan menaikkan harga minyak, harga Pertalite menuju harga keekonomian, itu menjadi solusi nyata? Saya kira pemerintah pasti akan berhati-hati karena BBM itu salah satu komponen yang bisa menaikkan inflasi. Ini kita sudah mengalami inflasi pangan karena Ramadan dan Idul Fitri. Saya kira pemerintah sudah memastikan dalam jangka pendek ini tidak akan ada kenaikan harga karena pemerintah ingin memastikan bahwa daya beli itu terjaga. Jadi kalau misalnya APBN masih punya kapasitas fiskal untuk menanggung, termasuk dari potensi kenaikan subsidi dan kompensasi, saya kira pilihan itu tidak mengalihkan bebannya kepada masyarakat, tapi akan diserap oleh pemerintah melalui kemampuan APBN-nya. Menghadapi situasi yang ada di Timur Tengah saat ini, konflik AS Israel melawan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz tentu saja akan mengganggu cadangan minyak kita. Walaupun Menteri SDM mengatakan cadangan stok operasional BBM kita untuk 20-21 hari ke depan cukup. Dan sedang mewacanakan stok 90 hari. Kalau benar itu dilaksanakan, wacana 90 hari, itu fakta atau ilusi? Saya kira memang benchmarking semua negara yang punya ketahanan energi itu bukan hanya cadangan operasional, tapi juga punya CPE, cadangan penyangga energi. Yang itu kita ini sudah punya Perpres CPE, tetapi masih belum bisa efektif karena adanya keterbatasan ya dari sisi status CPE itu sebagai barang milik negara. Karena kalau CPE itu kan harus terbentuk dengan adanya oil storage, jadi kapasitas kilang yang di luar cadangan operasional. Bukan kapasitas kilang ya, tapi storage ya, oil storage itu di luar inventory kilang. Nah, kita yang ada sekarang ini itu adalah cadangan operasional milik Pertamina dan milik badan usaha. Kalau yang inventory kilang itu ya milik Pertamina, karena semua kilang itu dikelola oleh Pertamina. Itu kita ya punya stok cadangan di kilang itu sekitar 13 hari. Dan kalau total untuk produk kilang semuanya itu ya di atas 20 hari. Jadi kalau dari sisi itu aman. Tapi kan kalau dalam situasi turbulen misalnya kayak gejolak geopolitik seperti ini, kita kan perlu ketahanan energi. Sehingga meskipun misalnya kayak Trump bilang perang ini bisa makan waktu sekitar 4 pekan. Berarti kan 1 bulan. Kalau misalnya terhenti total, itu kan berarti terjadi krisis energi. Nah, negara-negara yang sudah berpikir tentang itu tidak hanya mengandalkan cadangan operasional, tapi juga punya cadangan penyangga. Itu biasanya benchmarking negara maju, OECD itu sekitar 90 hari impor. Jadi kalau kita misalnya impor itu 1 juta barel per day, maka kita punya cadangan penyangga itu untuk 90 hari. Andai kata misalnya situasi politik itu masih turbulen sampai 2 bulan, kita itu masih bisa punya bahan untuk diolah menjadi BBM untuk konsumsi dalam negeri. Jadi aman, misalnya 2 bulan, 3 bulan itu aman. Itu makanya pemerintah sekarang ini berpikir untuk mempercepat ya pembentukan cadangan penyangga energi, nanti bisa dalam bentuk misalnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Nanti ada cadangan yang itu jumlahnya itu ditetapkan, tidak boleh keluar masuk. Jumlahnya itu ditetapkan misalnya kalau 90 hari anggap saja setara dengan 90 juta barel, misalnya separuhnya itu harus cadangan yang volumenya dijaga, tidak boleh keluar masuk. Meskipun barangnya itu boleh sirkulasi ya. Ya, sirkulasi. Karena cadangan stok BBM yang jadi akan dipakai berkurang, otomatis ambil, tapi langsung diisi. Betul. Itu. Tapi volumenya harus dijaga, misalnya 45 juta barel itu harus tetap ada.
Itulah nanti yang selebihnya yang 4,5 juta barel berikutnya itu yang cadak untuk buffer komersial itu yang dynamic storage ya, itu bisa digunakan untuk menunjang komersial ya. Misalnya nanti bisa diambil oleh badan usaha swasta misalnya. Jadi badan usaha swasta tidak perlu impor sendiri tapi mengambil dari yang dynamic storage itu. Jadi mereka beli dari pemerintah. Itu bisa seperti itu nanti. Itu kan tantangannya nanti kita harus mendapatkan sumber baru atau seperti apa ini? Tantangannya ada dua, Mas. Infrastruktur dan security of supply. Nah, supply. Ini persoalan supply. Jadi infrastruktur berarti kita harus membangun storage yang jumlahnya besar sekali, ya jumlahnya besar sekali. Yang kedua harus ada kepastian supply. Dari mana saja stok crude itu akan kita peroleh, atau stok kalau misalnya dia bentuknya adalah produk kilang ya harus ada kepastian dari mana sumbernya. Dan mestinya itu di semua negara itu tugasnya pemerintah. Jadi pemerintah itu nanti G2G ya ada kesepakatan misalnya dengan pemerintah Amerika Serikat ya, kita akan suplai untuk kebutuhan storage Indonesia misalnya berapa juta barel itu. Yang itu continue. Itu continue. Dan negara-negara lain nih yang punya produksi yang besar. Itu. Jadi tanpa itu juga berat itu, sehingga dalam bayangan saya yang namanya cadangan penyangga energi itu memang tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang mengadakan mengadakan suplainya itu dari mana, itu nanti G2G, boleh turunannya itu B2B. Setelah misalnya ada kesepakatan antar pemerintah, kemudian turun antar BUMN-nya. Itu bisa seperti itu. Nah, termasuk biaya untuk pembangunannya. Cuma kan dalam hal misalnya kita ini kapasitas fiskalnya itu terbatas, tidak mungkin tanpa melibatkan swasta. Sehingga saya kira kalau murni misalnya itu dibangun oleh APBN, itu kan agak berat. Makanya kalau konsep SHS itu, Strategic Hub Storage, itu bisa melibatkan partisipasi swasta. Karena bisa dihitung IRR-nya, ada internal rate of return yang bisa diperhitungkan dari bisnis storage. Gitu. Karena separuhnya itu mungkin untuk penunjang fungsi komersial, itu bisa. Kalau melibatkan swasta itu apakah sudah dihitung storage kita itu memungkinkan untuk 90 hari? Ya, itu harus dirancang memang. Kalau yang sekarang itu kan di luar storage operasional, Mas. Ini harus terpisah. Jadi itu dipisahkan dulu dari yang storage operasional ya? Storage operasional itu idealnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya cadangan operasional itu untuk anggap saja antara 20-an hari, itu di luar itu. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ya kita bisa nyicil untuk sementara, tambah untuk cadangan penyangganya itu tambah 10 hari. Itu berarti nanti secara bertahap tambah lagi 20 hari, tambah lagi 30 hari. Jadi nanti secara akumulatif bisa sampai 90 hari. Dengan adanya penambahan cadangan strategis ini tadi, kita punya arealnya, punya storage-nya nggak, Mas, dari storage yang ada? Atau mungkin sistem floating, mungkin sedang berada di bisa kapal landed, atau bisa landed, bisa offshore. Nah, kalau landed itu saya kira ya kita dulu ketika saya masih di Satgas ya, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi sudah memetakan beberapa lokasi potensial untuk pembangunan storage ya. Itu yang memperhatikan beberapa pertimbangan termasuk geopolitik ya. Misalnya kalau misalnya di sekitar Selat Malaka itu masih bagian dari Indonesia, itu perbatasan itu kan perlu ada kehadiran, sehingga perlu juga ada storage di situ. Nanti di Papua itu juga perlu ada storage seperti itu, sehingga fungsi storage itu bukan hanya aspek ekonomi, bukan hanya aspek infrastruktur, ya ketersediaan infrastruktur, tapi juga aspek geopolitik itu yang harus diperhitungkan. Kalau dari sisi area, saya kira kita punya cukup area, Mas, ya, untuk menyediakan infrastruktur dalam bentuk storage ya, dalam bentuk storage untuk menopang ya cadangan penyangga kita itu sampai 90 hari. Tapi memang tidak bisa serta-merta, itu proyek panjang. Nah itu, pertanyaannya, ini kan panjang, bangun storage kan bukan mudah ya. Dan butuh waktu yang lama. Butuh biaya, butuh waktu. Kalau biaya mungkin ada solusi nanti, ada yang tadi sama swasta gimana caranya ya, skemanya seperti apa. Tapi kalau dalam waktu yang emergency seperti ini, seperti apa kira-kira nanti membayangkan gitu? Kalau bangun storage dalam waktu cepat untuk apa tadi penyangga energi tadi? Iya,
Tidak bisa dalam waktu cepat, Mas. Nah, Tapi itu. kalau tidak dimulai sama sekali, kita Nah. tidak pernah punya cadangan penyangga energi. Ini sebenarnya momentum juga ya. Momentum. Oke. Sudah ada regulasinya, ya Perpres Tinggal tentang dibangun. CPE, tapi di situ kan masih seolah-olah semuanya APBN. Nah, Nah, kalau APBN murni kan agak berat, Ya. ya. Makanya perlu partisipasi swasta. Partisipasi swasta itu baik dalam pembangunan proyeknya maupun dalam penyediaan, ya, penyediaan cadangan operasional, cadangan penyangganya itu. Nanti suplainya itu bisa digunakan untuk fungsi komersial juga. oke.